Oke, baik. Kali ini kita bahas tentang latihan soal untuk perhitungan pH garam terhidrolisis. Nah, bisa dilihat di sini garam yang akan kita bahas adalah garam hidrolisis parsial, artinya sebagian saja yang terhidrolisis, dan di sini yang dimaksud adalah garam asam. Oke, langsung saja kita ke soal. Di sini seorang siswa melarutkan 1,07 gram garam amonium klorida atau NH4Cl ke dalam 2 liter air. Tentukan pH larutan tersebut. Oke, pertama yang perlu diketahui ketika menghadapi soal seperti ini adalah kira-kira bagaimana kita menentukan garam ini sifatnya asam atau basa. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jadi diuraikan satu-satu. NH4Cl itu dari apa? Dari HCl sama NH4OH. Nah, HCl ini adalah asam kuat, sedangkan NH4OH itu adalah basa lemah. Jadi di sini yang kuat adalah HCl atau asam, maka sifat garamnya adalah asam. Sehingga untuk menentukan pH kita mulai dari menentukan konsentrasi dari H+-nya. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas, atau di buku kalian juga sudah melihat tentunya bahwa untuk menentukan H+ pada garam terhidrolisis rumusnya adalah akar KW per KB. Nah, di situ KB-nya sudah diketahui ya. KB garam basa lemah, lalu dikali dengan konsentrasi asam konjugasi. Nah, kalau kita lihat dari soal, apa saja yang sudah diketahui? Untuk KW jelas ya, karena ini adalah tetapan kesetimbangan air, nilainya itu adalah 10 pangkat min 14. Kemudian untuk KB juga sudah diketahui tetapan basa lemahnya NH4OH yaitu 10 pangkat min 5. Nah, yang kita belum tahu adalah konsentrasi asam konjugasinya, yang mana karena ini garamnya NH4Cl berarti asam konjugasinya adalah NH4+. Oke, NH4+. Nah, dari mana NH4+? NH4+ itu diperoleh dari garamnya. Garam di soal ini adalah NH4Cl. Kalau kita ionkan, akan terbentuk NH4+ dan Cl-. Jadi, NH4+ inilah asam konjugasi yang nanti dimasukkan ke rumus H+. Nah, ini yang perlu kita cari dulu sebelum menghitung. Nah, karena ini adalah reaksi, ingat koefisien reaksi itu sebanding dengan jumlah mol, yang mana jumlah mol itu juga sebanding dengan molaritas. Maka untuk mencari molaritas atau konsentrasi dari NH4+, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Di situ bisa dilihat NH4Cl koefisiennya 1 ya, nggak ada angkanya berarti 1. NH4+ juga 1. Maka kalau NH4Cl-nya A, NH4+-nya juga A. Kalau NH4Cl-nya 1M, maka NH4+-nya juga 1M. Nah, gimana kalau gitu? Kalau mau mencari NH4+, berarti kita harus mencari NH4Cl. Konsentrasi NH4+ itu sama dengan konsentrasi NH4Cl. Oke, di soal di sini sudah diketahui bahwa garam amonium kloridanya sebanyak 1,07 gram yang dilarutkan dalam 2 liter air. Nah, rumus molaritas kita pakai rumus cepat saja karena sebelumnya sudah pernah dibahas ya. Jadi massa bagi ml kali 1000 per volume dalam mililiter. Karena di sini
volumenya bersatuan liter, 2 liter air kan di situ. Oke, di sini dimasukkan dulu angkanya, masanya 1,07 gram, MR-nya itu dihitung dari rumus NH4Cl, di mana AR-nya N adalah 14, dijumlahkan dengan total AR-nya H yang jumlahnya 4, jadi 4 kali 1, 4, ditambah AR-nya Cl yaitu 35,5, maka hasilnya adalah 53,5. Oke, jadi MR-nya NH4Cl adalah 53,5. Baik, kita lanjutkan di sini. Karena volumenya sudah dalam satuan liter, maka ini konversi seribunya tidak perlu kita gunakan. Jadi langsung saja 1, jadi seribunya diganti 1, kemudian volumenya itu dalam satuan liter. Nah, beda lagi ya, kalau volumenya dalam satuan mili, maka ikuti rumus di atas, 1000 dibagi volume dalam mililiter. Nah, setelah dihitung 1,07 dibagi 53,5, ini kebetulan angkanya angka yang cantik, bisa kita bagi. 53,5 dibagi 53,5 dapatnya 1. Nah, 107 itu adalah 2 kali 53,5. Jadi kalau 1,07 dibagi 53,5 hasilnya adalah 0,02. Kemudian 0,02 dibagi 2 hasilnya adalah 0,01 molar. Jadi konsentrasi dari NH4Cl adalah 0,01 molar. Artinya konsentrasi dari NH4+ juga sama, yaitu 0,01 atau 10 pangkat min 2 ya. Jadi konsentrasi NH4Cl 10 pangkat min 2. Karena koefisiennya di sini sama, maka konsentrasi NH4+ juga 10 pangkat min 2. Beda lagi kalau koefisiennya berbeda, maka harus dikalikan dengan koefisiennya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan konsentrasi NH4+, tinggal kita masukkan angkanya. KB-nya 10 pangkat min 14, kemudian KB-nya 10 pangkat min 5. Lalu dikali konsentrasi asam konjugasinya, yaitu 10 pangkat min 2. Kemudian nah itu tinggal dihitung, 10 pangkat min 5 bisa kita coret dengan 10 pangkat min 14 ya, dikurangi dapatnya 10 pangkat min 9, lalu dikali 10 pangkat min 2, berarti pangkatnya dijumlahkan. Min 9 ditambah min 2 berarti dapatnya adalah min 11. Jadi hasilnya 10 pangkat min 11. Kalau di akar berarti pangkatnya dibagi 2 jadi min 5,5. Nah, itu adalah konsentrasi H+. Berarti pH-nya berapa? Sesuai rumusnya menentukan pH adalah min log H+. Jadi min log 10 pangkat min 5,5. Maka pH-nya adalah 5,5. Nah, jadi seperti itu cara menentukan pH garam terhidrolisis bila soalnya adalah garam yang direaksikan dengan air. Oke, berikutnya kita akan membahas untuk garam basa.